Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Longanuk Channel dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, masih di seputaran pakan ya, saya akan coba membahas tentang bahan pakan khususnya dedak ya. Ini merupakan salah satu bahan pakan yang terdapat di dalam pakan dan sering digunakan oleh peternak pada umumnya. Baik, berbicara soal pakan, kemudian bahan-bahan pakan, di dalamnya kita tahu ada campuran dedak. Dan juga kenapa kita membahas ini, karena pakan merupakan faktor atau salah satu faktor penentu keberhasilan dan juga salah satu faktor biaya terbesar di dalam usaha peternakan. Biaya pakan itu bisa mencapai 60-80%. Jadi kita akan membahas salah satu bahan pakan ya, salah satu bahan pakan yang sering digunakan dan yang sering ada di dalam campuran pakan, baik itu pakan unggas atau ruminansia. Nah, pertama-tama kita harus tahu, jadi saya akan fokus ke dedak ya. Baik, jadi kita fokus pada dedak padi. Di sini ada komponen nutrisi, kemudian dedak padi. Jadi di sana ada BK, bahan kering, bahan organik, dan seterusnya. Tapi kita fokus kepada protein kasar dan juga serat kasar, PK dan SK-nya. Jadi di sana angka protein kasar ada di kisaran 10%. Kemudian serat kasarnya ada di 25%. Nah, ini adalah tabel hasil analisis Proximat Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang 2003. Nah, mengingat sedikitnya kandungan protein si dedak ini, kemudian dengan tingginya serat kasar yang dimiliki, ini menjadi pertimbangan untuk peternak dalam menggunakan salah satu bahan ini dalam jumlah besar. Kemudian belum lagi kita berbicara hal lain tentang dedak ini. Di sana ada antinutrisi. Antinutrisi ini adalah di dalamnya yang mengandung asam fitat. Asam fitat ini apa fungsinya? Fungsinya asam fitat ini akan mengikat protein dan mineral. Jadi ketika asam fitat ini mengikat protein dan mineral, ini akan menyulitkan pencernaan untuk menyerap nutrisi yang ada di pakan. Makanya ketika kita memberikan dedak dalam pakan itu ada standarnya, jadi tidak boleh terlalu banyak. Dalam dedak itu biasanya terdapat kutu, belum lagi zat toksin lainnya yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa kita menggunakan dedak? Yang pertama, dedak sebagai tambahan pakan, karena tujuan kita di dalam beternak adalah menekan kos pakan. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pakan ini memiliki peran yang sangat penting, bahkan sebagai penentu keberhasilan. Jadi wajib kita memberikan tambahan dalam pakan kita untuk mengurangi kos pakan atau menekan biaya pakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghemat atau menekan biaya pakan. Yang pertama tadi sebagai pakan tambahan, yang kedua untuk menghemat atau menekan biaya pakan. Ya, seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa lagi-lagi ini adalah penentu keberhasilan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita menggunakan dedak setelah kita tahu bahwa kandungannya yang dengan protein yang rendah, serat kasar yang tinggi, memiliki zat antinutrisi, kenapa masih kita gunakan? Nah, ini adalah salah satu bahan pakan yang sangat murah dan mudah didapat, apalagi di musim panen teman-teman. Jadi sangat mudah kita dapatkan untuk bahan yang satu ini dedak. Jadi kurang lebih ada 3 alasannya mengapa kita tetap menggunakan dedak ini. Dedak biasanya kita gunakan di dalam pakan jika dalam bentuk kering ya, dalam bentuk utuh tanpa difermentasi dan lain sebagainya. Itu batas toleransinya 10 hingga 30%.
dan itu tergantung pada pakan apa yang akan kita buat. Nah, tentu dengan formulasi yang tepat ya teman-teman, ada yang pastinya memenuhi standar kebutuhan ternak tersebut gitu. Dan kita lanjut, bagaimana solusi agar kita dapat memaksimalkan pemakaian dedak. Nah, kita masuk ke solusinya. Ada macam-macam ya untuk peternak, beda cara. Ada yang dengan direbus atau apalah ya istilahnya itu, direbus lah ya, kadang dicampurkan dengan pakan, direbus atau disiram air panas. Tujuannya rekan-rekan peternak lain itu mungkin supaya si dedak ini lebih empuk dan mudah dicerna. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah fermentasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah fermentasi ini, karena ini yang saya gunakan di kandang saya. Jadi fermentasi ini memang tidak bisa langsung kita gunakan, beda dengan jika direbus ya. Direbus mungkin direbus pagi, siang atau sore sudah bisa digunakan, bahkan 2 atau 3 jam setelah direbus bisa digunakan karena sudah dingin ya setelah direbus. Tapi beda dengan difermentasi. Difermentasi minimal 24 jam, tetapi kalau saya belum saya gunakan kalau 24 jam karena menggunakan M4 itu minimal 3 hari baru bisa kita gunakan ya. Lalu kenapa difermentasi? Ya, tujuannya kita fermentasi di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Tujuannya memfermentasi dedak ini ialah agar dapat kita campurkan ke dalam bahan pakan kita atau ke dalam pakan kita dalam jumlah yang besar. Nah, tentunya akan menghemat biaya pakan kita. Nah, kenapa harus difermentasi? Alasan yang berikutnya, untuk tekstur pakan itu sendiri. Nah, teksturnya apa? Untuk kelembutan. Jadi dia lebih rapuh ya untuk ini apa pakannya ini, untuk dedaknya. Nah, harapannya kalau sudah rapuh itu mudah dicerna. Yang lain, alasan berikutnya adalah dengan memfermentasi dedak ya, ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan dedak yang difermentasi cukup signifikan untuk kandungan proteinnya, bisa meningkat 2 hingga 5%. Lumayan ya teman-teman. Kemudian juga serat kasar juga akan menurun atau berkurang, dan juga akan mengurangi anti nutrisi atau asam fitat yang ada di dalam dedak ini, jadi sehingga kita bisa menggunakan dedak ini dalam jumlah besar ketika sudah kita fermentasi. Beda dengan belum difermentasi, memiliki asam fitat yang tinggi, kemudian tekstur yang cukup kasar, protein yang rendah, serat kasar yang tinggi, seperti itu. Itulah kenapa salah satu bahan pakan ini harus kita fermentasi. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini hanya itu ya, cukup singkat saya sampaikan khususnya dedak, karena di kandang saya menggunakan dedak fermentasi sebagai tambahan pakan. Bahkan dedak ini saya campurkan dengan jagung. Dedak saya campurkan dengan jagung lalu saya fermentasi. Oke Mas Bro, hanya ini yang saya ketahui dan yang saya pelajari mengenai dedak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Di sini tujuan pembuatan video ini tidak ada maksud apa-apa, tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman. Anggap saja ini media untuk berbagi dan juga sebagai salah satu sumber informasi ya. Karena kita sesama peternak atau khususnya peternak, kita harus bisa berinovasi, kemudian jangan juga menutup mata atau menutup diri terhadap inovasi-inovasi atau teknologi yang baru yang berkembang di dunia peternakan. Banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak belajar,
dan sukses untuk kita semua. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang belum komen, like, dan subscribe, silahkan dimulai dari sekarang. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.